kita mempunyai ruang vektor V ya. Lalu kita mempunyai subhimpunan dari ruang vektor ini yaitu himpunan U1, U2 sampai UK ya. Nah, himpunan K vektor ini disebut bebas linier jika persamaan S1U1 ditambah S2U2 ditambah SKUK sama dengan vektor 0, vektor identitas, hanya dipenuhi oleh S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Nah, mungkin bahasa yang lebih matematis itu demikian ya. Hanya ini saya ganti ya. Hanya dipenuhi oleh bilangan ini bahasa sehari-hari ya. Hanya dipenuhi oleh bilangan ini bahasa sehari-hari ya. Kalau bahasa matematika atau bahasa logika matematis ini hanya kok kecil sekali. Hanya kurang besar. Ya. Ini bahasa logika ya. Saya baca sekali lagi. Himpunan vektor U1 sampai UK dalam ruang vektor V disebut bebas linier jika itu selalu berarti jika dan hanya jika ya. Dalam definisi jika itu selalu berarti jika dan hanya jika ya. Jadi saya tambahkan di sini jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika. Ya. Jika dalam definisi selalu berarti jika dan hanya jika ya. Kalau jika dalam teorema itu betul-betul jika ya, jadi betul-betul implikasi. Tapi kalau dalam definisi seperti yang saya jelaskan dalam kuliah landasan, dalam definisi proposisinya selalu ekivalensi ya, tidak pernah implikasi. Nah, karena ini definisi, jadi di sini proposisinya adalah ekivalensi ya, jika dan hanya jika. Persamaan
S1U1 ditambah titik-titik SKUK sama dengan 0 vektor hanya bila S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, SK sama dengan 0. Ya. Jadi ini kalau mau lebih eksplisit, ini artinya adalah yang terakhir ini artinya adalah S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, SK sama dengan 0. Ya. Jadi semua skalar SI adalah bilangan real 0 semua. Ya. Ini kalau lebih eksplisit ya. S1 0, S2 0, S3 0, SK sama dengan 0. Nah, banyak mahasiswa itu yang agak kesulitan ya memahami definisi ini. Ya. Seringkali terbalik-balik memahaminya. Ya. Nah, definisi ini memuat suatu istilah logika, ya, yaitu istilah definisi ini memuat suatu istilah dalam logika yang sudah kita kenal ketika kita belajar logika matematik di semester 1 ya. Ini adalah hanya bila ya. Nah, sekarang saya akan mengulang apa yang kita pelajari di semester 1 mengenai implikasi ya. Coba.
yang sudah belajar implikasi masih ingat apa tidak? Biasanya lupa ya. Biasanya lupa. Ini kalau kamu punya implikasi bila P maka Q, nah bisa dibaca apa? Kalau kamu punya implikasi bila P maka Q, cara membacanya bagaimana ini? 1, bila P maka Q. 2, Q bila P. Ya, 3, ya misal 3. P hanya bila Q. Ya betul, P hanya bila Q. Ya, cara yang ketiga itu membacanya adalah P hanya bila Q. Ya. P hanya bila Q. Ya. Mengapa P hanya bila Q? Karena kalau Q tidak dipenuhi, kalau Q salah, P harus salah ya. Tidak boleh Q salah P benar ya, karena itu adalah implikasi yang salah ya. P hanya bila Q ya, untuk mengatakan bahwa implikasi ini benar ya. P hanya bila Q. Jadi kalau kamu punya tulisan P hanya bila Q, kalau kamu punya tulisan P hanya bila Q, P-nya ini anteseden ya, P-nya ini anteseden ya, Q-nya ini konsekuen ya. Kalau P hanya bila Q ya, kalau Q bila P, ya kalau Q bila P, Q-nya di depan ya, tapi dia bukan anteseden, dia tetap konsekuen ya, P-nya di belakang adalah anteseden ya. Nah kalau P hanya bila Q, maka antecedennya adalah P, konsekuennya adalah Q ya. Jadi kalau sekarang kita kembali ke definisi ini, persamaan ini hanya bila ini ya. Persamaan S1U1 tambah SKUK sama dengan 0 hanya bila S1 0, S2 0, SK 0 ya. P-nya apa? Antecedennya apa? Tadi S1U1 tambah SKUK sama dengan 0. iya, persamaan ini sama dengan 0 anteseden ya. Kemudian S1, S2, SK0 adalah konsekuennya ya. Jadi kita menggunakan bahasa logika matematis ya. Kalau hanya dipenuhi oleh bilangan ini bahasa sehari-hari ya. Saya menggantinya dengan bahasa matematika ya. Nah, jadi kalau mau kita tulis dengan definisi ini, mau kita tulis dengan bahasa matematika ya, tulisannya demikian ya. Tulisannya demikian ya.
himpunan U1 sampai UK disebut atau dikatakan bebas linier, ya. Bebas linier, ya. Ini yang kita definisikan ini ya, jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika, ya. Nah, ini sebenarnya ada kuantor yang tidak kelihatan ya di sini ya. Untuk setiap skalar S1 sampai SK, ya, karena vektornya K maka skalarnya juga K ya. Skalar itu bilangan real ya. Persamaan S1 U1 ditambah SK UK bila, nah, tadi sudah kita katakan bahwa persamaan S1U1 sampai SKUK sama dengan 0 ini anteseden ya. Anteseden ya, konsekuennya. Nah, sekarang saya pakai bahasa logika sekarang ya, konsekuennya adalah S1 sama dengan 0 titik SK sama dengan 0 ya. Nah, ini definisi yang lebih matematis ya. Kalau di atas itu definisi bahasa sehari-hari ya. Kita akan lebih mudah bekerja dengan matematika kalau definisinya kita nyatakan dengan menggunakan bahasa matematika ya. Menggunakan bahasa matematika. Nah, jadi ini yang saya tulis di sini bahasa matematika ini ya. Ini bahasa matematika. Ya. Himpunan U1 sampai UK dalam ruang vektor tentu saja ini ya, disebut bebas linier jika dan hanya jika dipenuhi syarat perlu dan cukup ini. Ya. Untuk setiap skalar S1, S2, SK bilangan real, jika kombinasi linier skalar itu dengan vektor-vektor tersebut menghasilkan vektor 0, hal itu hanya bisa terjadi apabila skalar itu adalah vektor 0. Ya. Kalau terjadi seperti itu, U1 sampai UK itu disebut bebas linier. Ya. Ya, bebas linier. Jadi nanti kalau kita mau menyelidiki, kalau kita diberi himpunan U1 sampai UK dalam ruang vektor,
lalu kita disuruh menguji, menyelidiki apakah U1 sampai UK ini bebas linier atau tidak. Kita memakai ini ya, syarat perlu dan cukup ini, ya, yaitu ini kita ambil sebagai premis, ya. Kita bentuk persamaan ini, ya. Kita bentuk persamaan ini, lalu kita cek apakah penyelesaian dari persamaan ini adalah S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, SK sama dengan 0. Semua skalarnya sama dengan 0. Ya. Nah, nanti kamu akan melihat ya bahwa persamaan ini kalau kamu jabarkan di Rn ya, kalau ruang vektornya Rn ya, ruang vektornya Rn. Nah, di vektor U1 itu di Rn, U2 di Rn, UK di Rn ya. Nanti kamu akan melihat bahwa persamaan ini tidak lain daripada suatu SPLH, yaitu sistem persamaan linier homogen. Karena apa? Karena ruas kanannya 0 semua. Ya, masih ingat ya? SPL yang ruas kanannya konstantanya itu semua bilangan real 0, itu disebut SPLH, ya, sistem persamaan linier homogen. Jadi kalau ini ruang vektornya adalah Rn, ya, nanti ini akan menjadi SPLH, ya. Nah, berarti kamu mencari penyelesaian SPLH, ya. Nah, masih ingat enggak? SPLH itu kemungkinan penyelesaiannya berapa macam? Berapa? 2, betul sekali ya. Kemungkinan yang ketiga yaitu tidak punya penyelesaian, tidak ada pada SPLH ya. SPLH selalu konsisten, selalu punya penyelesaian, yaitu penyelesaian tunggal dan penyelesaian tak hingga banyak. Dan lagi kalau penyelesaiannya tunggal, penyelesaian itu adalah penyelesaian trivial ya, yaitu penyelesaiannya 0 semua ya. Itu kekasan SPLH ya. Nah, jadi kalau ruang vektornya ini di Rn, nanti ya kalau kita lihat contoh menjadi jelas ya. Ini menjadi SPLH ya. Kalau nah saya tulis di sini ya. Kalau nanti kita bekerja dengan ruang vektor V itu, ini kan definisi ini kan ruang vektor V umum ya. Nah, kalau ruang vektor V ini khusus Rn, ya, khusus ya, ruang vektor tidak harus Rn ya, bisa lainnya lagi, ya. Tapi kalau ruang vektor ini Rn, maka persamaan ini akan menjadi SPLH itu seperti ini bentuknya ya. Akan menjadi seperti ini SPLH ya. Ini adalah SP linier homogen ya.
Nah, SPLH itu hanya punya dua kemungkinan penyelesaian ya. Penyelesaian tunggal ya. Penyelesaiannya tunggal atau penyelesaiannya tak hingga banyak ya. Tak hingga banyak penyelesaian ya. Tidak mungkin tidak ada penyelesaian ya. Tidak mungkin tidak ada penyelesaian. Nah, kalau tunggal penyelesaiannya trivial ya. Trivial itu artinya apa? Trivial itu artinya penyelesaiannya adalah bilangan nol semua ya. Bilangan nol semua. Nah, itulah sebabnya kalau nanti ruang vektornya itu Rn, kita membentuk persamaan ini berarti kita membentuk SPLH, lalu kita cek penyelesaiannya apakah tunggal apa tak hingga ya. Kalau tunggal itu berarti nol semua. Berarti U1 sampai UK bebas linier ya. Kalau penyelesaiannya itu tak hingga banyak, berarti U1 sampai UK tidak bebas linier ya. Jadi kalau ini trivial berarti penyelesaiannya nol semua, berarti bebas linier ya. U1 sampai UK bebas linier. Kalau ini tak hingga banyak berarti tidak semuanya nol, berarti tak bebas linier ya. Tak bebas linier ya. Begitu ya, nanti prosedurnya itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu maka saya ingatkan lagi bahwa menyelesaikan SPL dan menyelesaikan SPLH yang kamu pelajari semester yang lalu itu dipakai lagi di sini ya. Dipakai lagi di sini. Jadi kamu harus ingat kembali ya bagaimana melaksanakan eliminasi Gauss ya untuk menyelesaikan SPL dan SPLH ya. Jangan lupa itu, nanti akan sering akan dipakai. Nah, nanti akan kita lihat ya contoh-contohnya. Sekarang kita lihat contoh dulu ya. Ini contohnya di Rn ya. Ini tidak disebutkan di sini ya. Bisa disebutkan di sini. Maka sebaiknya disebutkan ya pada contoh 425. Ini ruang vektornya apa ini ya pada contoh ini ruang vektor V-nya apa ini? Tidak lain daripada Rn ya. Nah, ini ruang vektornya Rn ya, harus eksplisit kita ya. Nah, masih ingat ya kemarin ya E1 adalah koordinatnya Rn kan X1, X2, X3, Xn ya. Nah, kalau koordinat pertama itu 1 lainnya 0, E2 koordinat kedua 1 lainnya 0, En koordinat ke N ya 1 lainnya 0. Nah, ini bebas linier. Ya, sebab apa? Sebab syarat perlu dan cukup tadi dipenuhi ya. Bentuklah persamaan ini ya, S1 E1 tambah S2
E2 tambah SNEN, ya di sini N ya, bukan K, sama dengan 0 vektor 0,0,0,0 ya. Kemudian ini kita jumlahkan ya, ini kalikan S1 berarti ini menjadi S1 kan? Ini menjadi S1 ya, ini menjadi S2, ini menjadi SN ya. Kemudian dijumlahkan, ini tambah ini tambah ini tambah ini, S1 tambah 0 tambah 0 tambah 0, S1 ya. 0 tambah S2 tambah 0 tambah 0, S2 ya, ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah SN, jadi SN di sini ya. Jadi ini ruas kiri ini akan menghasilkan ini bukan ya, dengan perkalian skalar kemudian dijumlahkan ruas kiri ini ruas kanan ini ya. Dua n-tuple sama kalau elemen seletak sama ya. Jadi S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, Sn sama dengan 0. Kesimpulan E1 sampai En bebas linier ya. E1 sampai En bebas linier ya. Menggunakan definisi tadi ya. Bila persamaan ini sama dengan 0, maka semua skalarnya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau mau lebih simpel, ya, kalau mau lebih simpel, saya beri contoh, misalkan di bidang aja ya, yang gampang ya, di bidang ya. Jadi ambil contoh V sama dengan R2 ya. Di bidang gampang ini ya, supaya kamu lebih paham ya. Nah, kalau di bidang bisa kita gambar ya. Kalau Rn sulit gambarnya, tidak bisa ya. Kalau di bidang bisa kita gambar ya, kita gambar seperti ini ya di bidang. Nah, ini ya. Sumbu mendatar itu R, sumbu vertikal juga R. Ya, jadi R pangkat 2. Ya. E1-nya, apa E1-nya? Siapa yang tahu E1-nya apa? E1-nya apa? E1-nya apa? 1,0 ya. E2-nya apa? 0,1 ya. Nah, jadi 1,0 ada di mana? 1,0 ada di sini ya. Ini adalah E1 sama dengan 1,0 ya. Pada sumbu X1, pada sumbu Y 0 ya. E2 mana? E2 ada di sini ya. Ini E2, E2 sama dengan apa? 0,1 ya. Hanya ada dua, kalau di Rn ada E1 sampai En, kalau di R2 ada E1 dan E2 ya. Nah, kemudian kalau
kita bentuk persamaan tadi yang pada anteseden itu S1 E1 ditambah S2 E2 sama dengan vektor 0 ya. Sama dengan vektor 0. Vektor 0 itu 0,0 ya. Vektor 0 itu 0,0. Nah, kemudian kamu lihat gambar ini lagi ya. S1 E1 itu apa? S1 bilang real ya. Kalau S1 ini positif, nah S1 dan S2 bilangan real ya. Jadi SI 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 ini SI bilangan real berarti ada 3 kemungkinan kan. Pertama positif, kedua negatif, ketiga 0 ya. Karena S1 itu bilangan real, SI ya maksudnya ya, SI. S1 dan S2 ya, S1 dan S2 ya. Nah, kalau S1, S2, S1 positif, S1 bilangan positif kali E1 itu kan vektor yang terletak di sumbu X ini kan, sebelah kanan kan. Ya, kalau S1-nya 2 S1 panjangnya 2 kali ya. Kalau 3 kali, kalau setengah kali. Kalau 0 berarti menjadi titik 0 ini ya. Kalau negatif berarti S1 E1 menjadi vektor yang arahnya kebalikannya kan. Ya kalau min 1 ke sana 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya ya. Jadi S1 E1 itu adalah vektor yang ada di sumbu X. S2 E2 adalah vektor yang berada di sumbu Y ini ya. Tidak bisa keluar dari sumbu ini, dia hanya bergerak-gerak di sumbu ini. Nah, kamu jumlahkan 2 vektor yang ada di sumbu, satu di sumbu X, satu di sumbu Y, kamu jumlahkan, hasilnya adalah titik 0 ini ya. Hasilnya adalah vektor 0 itu ada di sini ya. Vektor 0 itu ada di sini. Titik ini ya, titik ini loh. Ya. Nah, S1 E1 ditambah S2 E2 menghasilkan titik ini. Ya. Kapan hal itu bisa terjadi? Ya. Kapan hal itu bisa terjadi? Hal itu hanya ya bisa terjadi apabila apa? Hanya bisa terjadi apabila S1 dan S2 sama dengan 0 ini ya. Kalau tidak S1 dan S2 tidak 0, S1 E1 tambah E2 juga tidak 0 ya. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau skalar ini kedua-duanya adalah skalar 0 ya. Kalau ini tidak 0, jumlahan ini juga tidak 0 ya. Ini adalah contoh yang paling sederhana ya, bahwa 2 vektor yang tegak lurus itu pasti bebas linier ya. Ini
E1, E2, EN ini tegak lurus ya, saling tegak lurus. Ya. Oke. Contoh kedua. Contoh kedua ini nanti sering kamu kerjakan di soal ya, pada latihan soal kamu akan sering menggunakan contoh ini ya. Ketika kamu nanti di soal latihan disuruh selidikilah apakah U1, U2, U3 bebas linear atau tidak, gunakan contoh ini ya. Ini petunjuk yang baik untuk menyelidiki apakah vektor-vektor U1 sampai UK bebas linear ya. Di sini K-nya 3 ya. Di sini K-nya 3. Coba saya tanya contoh 426 ini ruang vektornya apa? Coba saya tanya siapa yang mau menjawab? R4. Apa? R4. R4 ya, betul sekali ya. Jadi harus ditegaskan dulu ya di sini ya. Ruang vektor di sini adalah R4 sebab di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Koordinatnya 4. Jadi ada R4 ya. Kemudian kamu diberi himpunan U1, U2, dan U3 ya. Nah, ya. K-nya sama dengan 3 ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah U1, U2, U3 itu bebas linear apa tidak ya. Nah, kita selalu kembali ke definisi tadi ya. Definisi 424 tadi ya. Definisi 424 itu pegangan kita. Jadi ingat ya. U1, U2, U3 itu bebas linear jika dan jika S1, U1 tambah S2, U2 tambah S3, U3 sama dengan 0 hanya bila S1 0, S2 0, S3 0 ya. Dengan implikasi untuk setiap S1, S2, S3 bila S1 U1 tambah S2 U2 tambah S3 U3 sama dengan 0, maka S1 0, S2 0, S3 0. Nah, apakah dipenuhi atau tidak itu syarat perlu dan cukup itu ya. Oke, nah maka kita mulai dengan antecedennya sebagai premis ya. Kita mulai dengan antecedennya sebagai premis. Kita bentuk persamaannya ya. S1 U1 tambah S2 U2 tambah S3 U3 sama dengan 0. Kemudian kita cari S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, begitu kan? Nah, mencari itu seperti saya katakan tadi tidak lain daripada menyelesaikan SPLH. Jadi yang saya katakan tadi ya, ini adalah apa ini? Ini apa ini? SPLH ya. Nah, dari mana SPLH itu? SPLH ini dari sini ya, dari persamaan ini ya, dari persamaan ini akan menghasilkan SPLH. Melihat nggak? Ya, kalau tidak melihat, kita coba kita tulis dengan lengkap ya. S1 U1-nya kamu tulis sebagai vektor kolom ya.
kamu tulis sebagai vektor kolom. Jadi apa? 1, lalu 1, lalu min 1, lalu 1 ya. Vektor kolom. Kemudian, S1 S1 U1 1 1 min 1 1 ya, ditambah S2 kali berapa? 2 1 1 1 ya, ditambah S3 kali 3 1 3 1 4 1 ya. Sama dengan apa? Sama dengan 0 0 0 0 di R4 ya. Jadi 0 0 0 0 vektor nolnya ya. Nah, udah. Dari sini ini dikalikan S1-nya kalikan ini, S2-nya kalikan ini, S3 kalikan ini. Nah, lalu menjadi apa? S1 S1 min S1 S1 2 S2 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 3 S3 S3 4 S3 S3 ya. Kemudian setelah dikalikan jumlahkan ya. Jumlahkan. Baris pertama ketemunya apa? S1 ditambah 2 S2 ditambah 3 S3 kan? Sama dengan 0 ini. Ya. Baris kedua S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 0. Mana ini? Ya. Min S1 tambah S2 tambah 4 S3 sama dengan 0 ini. S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 0 ini. Ya. Melihat apa ini? Apa ini? Ini adalah tadi sudah saya tulis S sistem persamaan linear homogen ya. Nah, hanya punya dua penyelesaian ya. SPLH itu hanya punya
dua kemungkinan ya, yaitu tunggal tak hingga banyak penyelesaian ya. Tunggal itu trivial. Kalau tunggal itu mesti trivial ya. Karena apa? Karena 0, S1 0, S2 0, S3 0 itu selalu penyelesaian ya. S1 0 ya. S1 0, S2 0, S3 0 selalu penyelesaian ya. Selalu penyelesaian. Itulah sebabnya mengapa tidak ada penyelesaian itu tidak mungkin pada SPLH. Karena apa? Karena selalu ada penyelesaian sekurang-kurangnya satu, yaitu S1 0, S2 0, S3 0. Ya, kalau ini 0, ini 0, ini 0, jumlahnya ini 0. Ya. Jadi S1 0, S2 0, S3 0 selalu penyelesaian. Sehingga kalau penyelesaiannya itu tunggal, ya harus S1 0, S2 0, S3 0 itu tadi. Ya. Trivial namanya ya. Trivial itu artinya penyelesaiannya 0 semua. Ya. Nah, kalau menghasilkan penyelesaian trivial, ya, kalau penyelesaiannya itu trivial, maka S1, S2, S3 0 itu berarti U1, U2, U3 bebas linier ya. Kalau penyelesaiannya tak hingga banyak, berarti tak trivial, berarti tidak semuanya 0. Ini berarti U1, U2, U3 tidak bebas linier. Ya. Selalu begitu. Penyelidikan sifat bebas linier yang nanti akan kamu latih di soal-soal latihan, ya, selidiki sifat bebas linier. Langkahnya selalu begini ya, sama langkahnya selalu ya. Dan selalu kamu akan bekerja dengan SPLH ya. Langkahnya selalu kamu akan bekerja dengan SPLH ini ya. Karena apa? Karena syaratnya adalah persamaan ini sama dengan 0 ya. Kalau di Rn persamaan ini sama dengan 0 menghasilkan SPLH ya. Nah, tinggal penyelesaiannya bagaimana? Tunggal apa tak hingga? Kalau penyelesaiannya tunggal, bebas linier. Kalau penyelesaiannya tak hingga banyak, tidak bebas linier. Begitu ya, gampang sekali. Prosedurnya selalu sama seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek ya. Kita cek, ini pelajaran kuliah semester yang lalu ya, jadi tidak akan saya ulangi di sini ya. Menyelesaikan SPLH menggunakan matriks koefisien ya, matriks konstanta ruas kanan tidak usah ditulis karena ini 0 semua ya, tidak usah ditulis ya. Jadi cukup koefisiennya saja. 1, 2, 3, 1, 1, 1, bin 1, 1, 4, 1, 1, 1 ya. Lalu dengan menggunakan eliminasi Gauss, kamu mencari matriks apa? Siapa yang tahu? Mencari matriks apa? Mencari matriks lengkap. Eselon baris. Ya, betul. Nah, ini hasilnya ya. Maka di sini tidak dibahas lagi ya, karena ini pelajaran aljabar linier ya, yang mencari matriks Eselon ini sudah kita pelajari semester yang lalu. Jadi di sini
saya tidak akan membahas lagi, kamu harus belajar sendiri ya, bagaimana mengubah matriks koefisien ini menjadi matriks echelon dengan menggunakan eliminasi Gauss ya. Oke, ketemu seperti ini ya. Hasilnya matriks echelonnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah ketemu matriks echelon seperti ini, kamu menyimpulkan apa? Mulai dari bawah kan? Ini S berapa ini? S3 sama dengan 0 ya. S3 sama dengan 0. Ini kan 0 ya. Jadi S3 sama dengan 0. S3 sama dengan 0, kamu masukkan substitusi mundur ke atas, ini sama dengan 0, berarti S2 sama dengan 0. Ya. Substitusi ke atas lagi, ini 0, berarti S1 sama dengan 0. Ya. Jadi S3 0, S2 0, S1 0. Selesai. Berarti bersama ketiga vektor tersebut bebas linier. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa menyelidiki bebas linier itu tidak lain kalau di Rn ya, kalau vektor space ruang vektornya Rn, menyelidiki bebas linier itu seperti tidak lain daripada menyelesaikan SPLH ya. Ada dua kemungkinan, penyelesaian tunggal, penyelesaian tak hingga banyak. Kalau tunggal bebas linier, kalau tak hingga banyak tak bebas linier. Ya, mengerti? Ada pertanyaan enggak? Jelas sekali ya, jelas sekali. Ada pertanyaan tidak? Ya. Jadi sekali lagi menyelidiki seperti ini ya. Saya ulang lagi supaya kamu jelas ya. Menyelidiki bebas linier, sifat bebas linier dari vektor-vektor itu ya. Kalau di Rn ya, menyelidiki seperti ini, kalau ininya ruang vektornya Rn, kalau ruang vektornya bukan Rn ya lain lagi caranya ya. Kalau ruang vektornya Rn ini seperti menyelesaikan SPLH ya. Kalau penyelesaiannya tunggal berarti vektor-vektor U1 sampai UK bebas linier. Kalau penyelesaiannya tak hingga banyak penyelesaian, berarti U1 sampai UK tidak bebas linier. Begitu saja. Sudah tidak ada cara lain, selalu begitu. Jadi menyelidiki sifat bebas linier itu sebenarnya mudah ya, asal kamu masih menguasai menyelesaikan SPLH, itu saja ya. Jadi ini sebenarnya mudah sekali menyelidiki bebas linier itu ya, asal kamu masih ingat ini ya, menyelesaikan SPLH ini dengan eliminasi Gauss, itu saja ya. Ada pertanyaan? Coba siapa bertanya? Jangan ragu-ragu. Silahkan bertanya. Kok
diam semua ini apa tidur semua atau gimana ya? Videonya tidak ada, wajahnya tidak kelihatan, suaranya tidak kelihatan. Ini saya kira semua lagi tidur ini. Saya ngomong sini, mahasiswanya tidur semua. Wisnu Narendra tanya. Belum ada Romo. Sandra tanya. Belum ada Romo. Olive tanya, Olive. Belum ada Romo. Adriana. Belum ada Romo. Sudah jelas belum? Udah Romo. Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah, saya akan melompat dulu ke sini ya, ke halaman 177. Halaman 177 di tengah ini ya. Melompat ke sini dulu. Ini ya. Tadi saya mengatakan menyelidiki sifat bebas linier itu menyelesaikan SPLH ya, kalau ruang vektornya Rn ya. Padahal menyelesaikan SPLH itu lain dengan menyelesaikan SPL ya. Kalau SPL itu penyelesaiannya 3 kemungkinan ya. Tidak ada penyelesaian, ada tunggal, ada tak hingga banyak. Kalau SPLH penyelesaiannya selalu ada ya, yaitu penyelesaian trivial. Jadi kalau penyelesaian itu tunggal, dia trivial. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Penyelesaiannya tunggal, yang berarti trivial, yang menyimpulkan bahwa himpunan vektor-vektor bebas linier. Ya. Kalau penyelesaiannya tak hingga banyak, berarti himpunan vektor-vektor itu tidak bebas linier. Ya. Nah, sekarang saya mau menyelidiki tidak bebas linier itu seperti apa. Ya. Tidak bebas linier itu seperti apa? Ya. Nah, pertama, vektor-vektor yang tidak bebas linier itu diberi nama bergantung linier ini. Ya, ini. Ya. Bergantung linier. Ya. Kalau bahasa Inggris, bebas linier itu, kalau bahasa Inggris, bebas linier itu apa? Independent, linearly independent. Ya. Independent itu bebas ya. Hari proklamasi kemerdekaan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Corazon. Independence Day. Ya, pinter sekali Corazonnya. Di Amerika itu tidak disebut Proclamation Day, tidak ada di sana ya. Di Amerika disebut Independence Day. Ya, hari merdeka, hari bebas. Ya, maka bebas linier itu
Nah, linearly independent, ya, linearly independent. Supaya kamu tahu kalau membaca buku bahasa Inggris, maksud dari linearly independent itu adalah bebas linier, ya. Nah, bebas linier, ya, bebas linier, linearly independent. Independent itu merdeka, bebas, ya, bebas linier. Lalu kebalikan dari sifat bebas linier disebut bergantung linier, ya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya ya apa bahasa Inggrisnya? Linearly apa? Corazon? Linearly dependent. Ya, betul. Linearly dependent, ya. Dependent, ya. Sama dengan bebas linier atau bergantung linier, ya, bergantung linier. Nah, dependent itu bergantung, ya, dependent itu bergantung, depend, ya, to depend itu bergantung, ya. Nah, ini bahasa Inggris supaya kamu tahu kalau membaca buku bahasa Inggris, istilah yang sudah kamu pelajari itu bahasa Inggrisnya ini, ya, linearly independent itu bebas linier, linearly dependent itu bergantung linier. Yang akan kita lihat ini, ya, ini bergantung linier itu tidak lain daripada negasi, ya, kebalikan. Ini kebalikan, istilah kebalikan ini maksudnya dalam istilah kebalikan ini istilah bahasa sehari-hari, ya. Dalam bahasa matematika, logika, maksud kebalikan ini apa? Adriana, apa nih maksudnya kebalikan? Negasinya, Romo. Negasinya, betul sekali, ya. Betul sekali, negasinya, ya. Jadi bergantung linier itu adalah negasi dari bebas linier, ya. Tadi saya katakan kalau SPLH itu tak hingga banyak penyelesaian, maka vektor-vektornya tak bebas linier, ya. Nah, tak itu, ya, jadi negasinya tidak bebas linier, ya. Istilah bergantung linier itu adalah tak bebas linier. Jadi definisi bergantung linier itu ya harus negasi dari definisi bebas linier, ya. Nah, coba kita lihat, ya. Kita lihat dulu, ya, di sini. Yang perlu kita itu kan syarat perlu dan cukupnya, ya. Bebas linier, tadi syarat perlu dan cukupnya apa? Untuk setiap S1 sampai SK, bilangan real, ya, bilangan real, bila S1U1 ditambah SKUK sama dengan vektor 0, maka
S1 sama dengan 0. Nah, sekarang saya eksplisitkan ya. Tadi saya pakai koma kan. Koma tadi itu, kalau eksplisit di dalam logika, itu berarti S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 0, dan SK sama dengan 0. Ya kan? Eksplisit konjungsi ya. Konsekuennya itu adalah konjungsi. Nah, sekarang tak bebas linier ya. Tak bebas linier atau bergantung linier ya. Negasinya kan? Ya. Nah, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau ini bebas linier, saya langsung ke sini ya. Saya langsung ke sini. Kalau lalu ini menjadi tak bebas linier, TBL tak bebas linier, bergantung linier, syarat perlu dan cukupnya ya harus negasinya ini ya. Harus negasinya ini. Bergantung linier itu definisinya harus negasinya dari definisi bebas linier ya. Nah, itulah gunanya belajar logika ya. Masih ingat enggak kamu negasi dari bila P maka Q apa? Siapa yang masih ingat? Diberi hadiah. Ayo, siapa? Lupa semua kan? Negasi Ya, P kalau dan lupa, Q. ya, siapa yang bicara tadi? Negasi P dan Q ya, Romo. Negasi, oh salah. Ya, pelan-pelan ya. Bila P maka Q, ekivalen dengan apa? Negasi. Negasi Ya. P atau Q. Ya, betul. Negasi P atau Q. Betul. Lalu negasi dari negasi P apa? P. P. Memakai De Morgan ya. Oh iya. Ini disjungsi menjadi apa? Dan Konjungsi. konjungsi. Q-nya menjadi apa? Negasi Q. Negasi Q ya. Nah, jadi negasi dari P maka Q adalah P dan tidak Q, ya kan? Nah, lalu satu lagi, negasi dari kuantor universal apa? Siapa yang masih ingat? Kuantornya menjadi apa? Counter eksistensial bukan Romo. Eksistensial, betul. Lalu P-nya dinegasikan kan? Ya, masih ingat ya? Nah, ada. Lalu ini ya, negasi dari kuantor universal. Ya. Nah, kuantornya menjadi apa? Menjadi eksistensial ya. S1. Nah, kalau kamu belajar logika ini enak sekali ya. Hal-hal seperti ini tidak akan keliru kalau ditulis dengan logika. Kalau dengan bahasa sehari-hari mungkin keliru-keliru kita ya. Ini tidak mungkin keliru ya. Kuantor universal menjadi eksistensial, kemudian P-nya dinegasikan ya. Berarti kamu menegasikan, berarti kamu menegasikan implikasi kan? Nah, menegasikan implikasi tadi adalah P dan negasi Q. Nah, P-nya ini, Q-nya ini ya. Jadi P
S1U1 ditambah SKUK sama dengan 0. Ini P ya. Ini P. P ya. Dan negasinya konsekuen ini apa? Siapa tahu menggunakan De Morgan. S1 0 dan S2 0 dan S3 0 dan SK 0 apa? S1 tidak sama dengan 0. Betul. Terus? Atau ya, karena dan itu menjadi atau ya. Atau SK tidak sama dengan 0. SK tidak sama dengan 0. Nah, begitu ya. Nah, ini ada konjungsi. Konjungsi itu mempunyai sifat komutatif ya. Jadi P dan Q ekivalen dengan Q dan P ya. Nah, jadi kalau ditulis Q dan P, S1 tidak 0 atau SK tidak 0 dan S1U1 SKUK sama dengan 0 vektor ya. Mengerti? Ya, ini hanya saya balik ya. Ini hanya saya balik, ini P dan Q, saya tulis Q dan P ya. Ini di depan, ini di belakang ya. Nah, itulah yang tertulis di dalam. Nah, ini bahasa logika. Sekarang kalau diucapkan dengan bahasa sehari-hari, bagaimana ya, seperti ini ya. Yang saya tulis di sini, ini bahasa logika yang sangat formal ya. U1 sampai UK itu bergantung linier jika dan hanya jika ada S1, S2, SK bilangan real sedemikian sehingga S1 tidak 0 atau S2 tidak 0 atau SK tidak 0 dan kombinasi liniernya sama dengan 0. Ya. Itu bahasa logika matematik ya. Sekarang kalau dibaca dengan bahasa sehari-hari menjadi seperti yang saya kotak ini ya. U1 sampai UK adalah vektor yang bergantung linier, tak bebas linier ya. Jika dan hanya jika ada, loh ini ada ya. Ini ada nih. Ada ya. Ada bilangan real S1, S2 sampai SK yang tidak semuanya sama dengan 0 ya. Ini atau ini atau ini atau ini sekurang-kurangnya 1 tidak 0 kan ya, sekurang-kurangnya 1 tidak 0 berarti tidak semuanya sama dengan 0 sedemikian sehingga S1U1 tambah S2U2 SKUK sama dengan 0 nah, persis ini ya yang saya tulis. Saya menjelaskan apa yang ditulis di sini ini, yang di kotak ini, dengan menggunakan apa? Negasi dari definisi bebas linier tadi ya, supaya kamu melihat bahwa apa yang ditulis di sini ini bukan barang baru, bukan definisi baru, tetapi hanyalah merupakan
negasi dari definisi bebas linier. Ya. Sekali lagi, U1 sampai UK itu vektor-vektor yang tak bebas linier atau bergantung linier jika dan jika ada. Ya, kalau tadi itu semua, sekarang ada S1 sampai SK yang tidak semuanya sama dengan 0. Sedemikian sehingga S1 U1 tambah S2 U2 tambah SK UK sama dengan vektor 0. Ya. Jadi apa yang saya tulis di bawah ini secara bahasa sehari-hari diucapkan demikian. Ya. Nah, nanti akan kita lihat contohnya nih ya. Terakhir contoh 427 U1, U2, U3, U4 di R3 ya. Apakah bebas linier atau bergantung linier ya. Oke. Kita tulis persamaannya. Lalu kita selesaikan. Ya. Kalau penyelesaiannya trivial, bebas linier. Kalau penyelesaiannya tak hingga banyak, bergantung linier. Ya. Ini karena ini di Rn menghasilkan SPLH. Ya. Menghasilkan SPLH seperti biasa karena ini adalah ruang vektor di Rn. Nah, kemudian ini ya persamaan linier homogen ini ya. Kemudian kita selesaikan. Ya, tapi penyelesaian persamaan ini ada teorema ya, kalau di buku ini halaman 34 ya, yang mengatakan bahwa ada teorema yang mengatakan sistem persamaan linier homogen yang variabelnya lebih banyak daripada banyaknya persamaan mempunyai penyelesaian tak hingga banyak atau penyelesaian tak trivial. Ini variabelnya 4, S1, S2, S3, S4. Persamaannya hanya 3. Banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan. Jadi SPLH ini tanpa harus menghitung atau mengerjakan eliminasi Gauss untuk mencari, kalau mau mencari matriks echelon juga boleh ya. Tapi kalau kita ingat teorema halaman 34, ini persamaan ini hanya 3, variabelnya 4. Jadi SPLH ini mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Ya. Mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Berarti penyelesaiannya tidak hanya 0, ya. Berarti U1, U2, U3, U4 ini adalah 4 vektor yang bergantung linier, ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Kok sejak tadi kok belum ada ya? Kenapa? Belum ada atau belum tahu? Samuel. Tanya Samuel. Lintang. Belum ada, Romo. Sudah jelas apa tidak? Udah. Apa yang saya terangkan sudah jelas? Sudah, Romo. Menyelidiki bebas linier bisa kamu? Bisa, semoga. Menyelesaikan SPLH bisa nggak? Semoga bisa. Ya. Jadi pesan saya, kalau kamu lupa, kamu buka kembali ya catatan-catatanmu untuk
saya tidak akan menjelaskan lagi ya bagaimana mengerjakan eliminasi Gauss, mencari matriks echelon, tidak saya jelaskan lagi di sini ya. Jadi nanti kalau kamu mengerjakan latihan atau mengerjakan ujian, kamu ditanya bebas linier atau bergantung linier, kamu harus mengerjakannya menggunakan eliminasi Gauss ya. Kalau kamu nggak bisa ya nggak bisa, nanti saya nggak akan mengulang lagi cara eliminasi Gauss, matriks echelon dan sebagainya, itu saya anggap sudah paham ya, sudah paham. Jadi yang lupa menyelesaikan SPL dan SPLH silahkan mempelajarinya lagi, ya, melatih lagi. Gregorius Dwika, ada pertanyaan? Novernatus Sutari itu saya kira sedang tidur ini. Novernatus Sutari tidur. Ya, betul kan, tidur kan? Evanda juga tidur, Priska Devi juga tidur. Linda juga tidur. Oh, sudah saya bangunkan hari ini. Sudah bangun, Priska Devi. Maria Kristiana juga bangun tidur, Evandra. Novernatus ini masih tidur. Belum bangun dia. Stefania Putri mana? Oh, Novernatus sudah. Amadea Tan masih tidur sama dia. Novernatus, tuh bangun tidur, rambutnya masih berantakan. Oke, kita akhiri kuliah hari ini, kita lanjutkan lagi besok hari Kamis. Asistensi hari Kamis jalan apa tidak? Jalan Romo. Jalan Romo. Oke, yang butuh asistensi harap datang hari Kamis berdiskusi dengan asisten Mas Nuki. Nuki itu mahasiswa yang pandai sekali ya. Dulu dia kuliah di UGM lalu pindah ke sini. Sekarang Nuki juga sedang mengerjakan skripsi yang merupakan gabungan antara ruang vektor dan himpunan kabur. Ya, ruang vektor digabung dengan himpunan kabur menjadi ruang vektor kabur. Ya, nah, itu sedang dikerjakan oleh Nuki sekarang. Ya, skripsinya. Sekian. Terima kasih atas kesabaran para mahasiswa mendengarkan omongan saya. Sampai jumpa lagi besok hari Kamis. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih.